Baik, perkenalkan nama saya Kurniawan Reva dengan nomor induk mahasiswa 242543111010. Saya mahasiswa dari program studi Teknologi Rakesh Komputer di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu HTML, pemrograman PHP, dan Bootstrap. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu HTML sendiri. HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, atau bahasa ini adalah bahasa yang markup standar yang digunakan dalam pembuatan web di dalam internet. Fungsi dari HTML yaitu yang pertama, menentukan struktur dari halaman web seperti judul, paragraf, gambar, tautan, dan tabel. Yang kedua, menandai bagian-bagian penting yang ada dalam konten atau web agar browser yang kita gunakan seperti Chrome, Edge, dan browser lainnya mengetahui cara menampilkannya. Yang ketiga, yaitu menjadi dasar dari semua situs web. Biasanya dipadukan dengan CSS yang berfungsi untuk desain atau tampilan dan JavaScript untuk interaktivitas dari web. Adapun sebuah contoh kode pemrograman HTML yang telah saya buat di bawah ini yaitu dengan menampilkan judul utama dan sebuah paragraf yang diisi dengan kalimat "Hai, saya adalah Yuna Reva," dan paragraf di bawahnya itu saya adalah mahasiswa Politeknik di Pertanian Negeri Payakumbuh. Yang kedua, pemrograman PHP. Pemrograman PHP sendiri adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, atau bahasa pemrograman dari sisi server yang digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis. Dalam artinya, isi halaman bisa berubah tergantung data pengguna atau interaksi tertentu. Adapun fungsi atau kegunaan dari PHP itu sendiri yaitu yang pertama, menghubungkan halaman web dengan database, bisa menggunakan MySQL dan database lainnya. Yang kedua, membuat sistem login, formulir, dan register yang dapat digunakan oleh user. Yang ketiga, yaitu menangani pengiriman data dari pengguna. Di sini, di bawah ini saya telah membuat sebuah kode PHP yang berfungsi untuk menampilkan sebuah kalimat yang diisikan dengan kata "Halo dunia". Nanti yang ketiga yaitu Bootstrap. Bootstrap CSS adalah framework dari CSS. Bootstrap adalah framework dari CSS dan sedikit campuran JavaScript yang digunakan untuk membuat desain yang lebih responsif dan menarik. Fungsi dari Bootstrap sendiri yaitu membuat tampilan website yang lebih modern dan konsisten. Yang kedua, mengatur layout halaman dengan tampilan grid. Yang ketiga, menambahkan komponen siap pakai seperti tombol, navigasi, kartu, dan formulir. Yang keempat, yaitu menyesuaikan tampilan agar lebih responsif dan menarik saat digunakan oleh pengguna atau user. Baik, saya akan menjelaskan beberapa kode pemrograman di bawah ini itu pada bagian indeks PHP. Di sini saya telah membuat apa saja arti dari tag yang digunakan dalam pembuatan halaman web tersebut. Misalnya saja, tipe HTML menentukan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5. Di mana ada beberapa jenis dokumen HTML atau ada dokumen HTML4 dan lain sebagainya. Dan baris yang ketiga ini adalah tag HTML yang berarti awal dari elemen HTML. Baris kelima yaitu awal dari bagian head yang berisi informasi tentang dokumen. Dan ke bawah lagi pada baris ke-6 yaitu tag title, yang artinya judul halaman yang akan ditampilkan di tab suatu browser. Oke. Di sini ada tag meta yaitu digunakan untuk mengatur refresh otomatis pada halaman web. Dan
Ada juga penutup dari tag head atau yang artinya akhir dari halaman head, dan masuk pada tag body, yaitu awal dari halaman body yang bagian yang ditampilkan pada halaman web, atau semua konten yang akan kita inputkan pada suatu halaman web kita masukkan pada dalam tag body ini. Baik, ada juga penutup akhir dari elemen body dan penutup dari atau akhir dari elemen HTML. Baik, masuk pada halaman hapus titik PHP. Di sini include koneksi PHP yang berarti menyertakan file koneksi PHP untuk menghubungkan ke database. Misalnya saja kita memakai database MySQL. Dan dalam MySQL itu ada sebuah database yang bernama sebuah database yang telah kita buat, lalu kita koneksikan di dalam file koneksi ini. Baik, langsung ke ID, itu mengambil nilai ID dari parameter URL atau metode get. Contohnya saja jika URL sama dengan hapus titik PHP, maka ID 3 maka ID-nya adalah 3. Yang di dalam baris ke-10 itu yaitu menjalankan query SQL untuk menghapus data mahasiswa yang memiliki ID sesuai dengan yang diterima dari URL. Baris ke-13 yang artinya setelah data berhasil dihapus, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman tampil PHP. Baik, ada juga form .php. Sama seperti yang pertama tadi, guna include koneksi PHP ini adalah menghubungkan file koneksi untuk koneksi ke database. Biasanya konfigurasi ini berisi tentang host, user, password, dan nama database yang akan kita koneksikan. Baik, langsung saja masuk pada form input data mahasiswa yang berarti ini adalah kita menggunakan tag heading 2 yang berarti judul besar pada form input data mahasiswa. Baik, masuk pada baris ke-35 yaitu form action simpan PHP atau method post. Formulir input data mahasiswa, action simpan data akan dikirim ke file simpan PHP, dan method post yang berarti data dikirim secara tersembunyi atau tidak muncul di URL. Baik, langsung ke tombol button yang berarti tombol untuk mengirimkan data. Di sini kita melihat ada sebuah tombol yang tombol lihat data. Tombol ini hanya sebuah link, bukan sebuah submit atau tombol untuk mengirimkan data. Mengarah ke file tampil .php untuk melihat daftar data mahasiswa. Di sini ada file edit yang berfungsi untuk mengedit data yang telah kita inputkan di dalam sebuah database. Di sini kita melihat sebuah link rel yang berisi link atau tempat untuk men-styling atau membuat gaya agar sebuah web dapat dilihat lebih menarik dan indah untuk dilihat. Di sini saya telah menyisipkan sebuah CSS Bootstrap versi 5.3 untuk memperindah tampilan form. Di sini langsung masuk ke tag body yang berarti yang memiliki kelas container mt5 yang artinya memberi jarak antar margin top atau margin atas dan pembungkus kontainer.
Di sini saya membuat sebuah form yang berfungsi untuk mengirim data yang telah diedit ke file update dengan menggunakan metode post. Di sini ada juga input yang berarti menyisipkan ID secara tersembunyi agar tetap terbawa saat form dikirim. Ini adalah hidden atau tersembunyi. Masuk ke baris 30 yang berarti untuk menginputkan input untuk nama mahasiswa. Baris ke-42 itu untuk input jurusan mahasiswa. Baris 48 sampai 51 untuk input email mahasiswa. Baris 54 berfungsi untuk tombol untuk mengirim form. Baris 57 berfungsi untuk tombol kembali ke halaman tampil PHP tadi. Baik, di sini ada sebuah file koneksi titik PHP. Saya akan menjelaskan satu-satu. Baris kedua ini berfungsi untuk menyimpan nama host database. Yang biasanya jika kita menggunakan MySQL, kita akan mendapatkan sebuah nama host atau nama hostnya itu localhost jika database berada di server yang sama. User yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna untuk mengakses database. Baris keempat, password menyimpan kata sandi pengguna untuk mengakses database. Baris kelima yaitu nama database yang telah kita buat pada database tersebut, yaitu berfungsi untuk menyimpan database yang akan digunakan. Pada baris 9 dan 10 ini berfungsi untuk membuat koneksi ke database menggunakan fungsi MySQL Connect. Parameter yang akan diberikan yaitu host, user, password, dan nama database. Di sini pada baris 13, jika koneksi gagal, program akan berhenti dan menampilkan pesan error yang telah saya buat, yaitu jika sebuah web tidak bisa terkoneksi dengan database, maka dia akan menampilkan sebuah kalimat yang berisi koneksi gagal. Kalimat yang kita inputkan di sini tergantung yang kita inginkan. Misalnya koneksi tidak berjalan, itu bebas. Yang keenam itu simpan titik PHP. Pada halaman simpan PHP ini berfungsi untuk mengambil data dari form yang dikirimkan melalui metode post, lalu menyimpannya ke dalam variabel. Baris ke-6 ini berfungsi untuk menyimpan nilai nama ke dalam variabel nama. Yang kedua, menyimpan nilai input npm ke variabel npm, menyimpan nilai input jurusan ke variabel jurusan, dan yang ke-9 yaitu menyimpan nilai input ml ke dalam variabel ml. Pada baris 12 berfungsi untuk menyusun perintah SQL untuk menyimpan data ke dalam tabel mahasiswa. Inilah masukkan data ke tabel mahasiswa yang berisi nama, npm jurusan. Baris ke-16 yaitu berfungsi mengeksekusi perintah SQL dan memeriksa apakah data berhasil